Rekaman drone mengungkapkan bahwa konstruksi di Arab Saudi benar-benar telah memulai proyek The Line. Telah banyak diperdebatkan dalam beberapa bulan terakhir dan sebagian besar mengatakan bahwa itu terlalu besar untuk dibangun dan agak terlihat seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Tetapi sekarang konstruksi telah benar-benar dimulai. Ternyata ini bisa menjadi awal dari proyek mega terbesar di dunia yang pernah ada, atau akankah jalur tersebut menjadi kesalahan konstruksi triliunan dolar yang pada akhirnya akan ditinggalkan? Mari kita cari tahu rencana pasti dari jalur tersebut yang diresmikan oleh putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Juli 2022. Dalam video ini, kami akan membahas tentang The Line yang dia usulkan diumpamakan dua gedung pencakar langit paralel setinggi 500 meter yang terbuat dari kaca reflektif yang seharusnya membentang 170 km melalui gurun ini, dan akan setara dengan dua garis yang masing-masing terdiri dari 2001 gedung WTC jalurnya. Bukan hanya proyek mega terbesar yang pernah diusulkan, ini adalah cara hidup baru di sana dengan tidak ada mobil di dalam kota dan semua yang dibutuhkan dapat dicapai dalam 5 menit dalam berjalan kaki. The Line, kota dengan kadar nol karbon. The Line menyebabkan campuran kekaguman dan kecurigaan, sementara trailer promosi The Line telah ditonton jutaan kali di YouTube dan platform lain. Hampir tidak ada informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di lokasi tersebut. Oleh karena itu, hampir semua orang percaya bahwa The Line hanyalah aksi publisitas untuk mendapatkan perhatian. Tetapi, kemudian sekitar 3 bulan setelah presentasi Mohammed bin Salman, hal-hal yang mengejutkan mengubah konstruksi dimulai pada 19 Oktober 2022. Rekaman drone dari lokasi konstruksi diungkapkan oleh Outney Sky Video yang menunjukkan lusinan ekskavator menggali parit di sepanjang padang pasir yang akan membentuk fondasi garis penggalian yang sudah mengarah jauh ke pedalaman. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh tempatnya, tetapi mereka bisa dekat dengan pegunungan di belakangnya. Menurut peta resmi di situs web NEOM, The Line dimulai di teluk ini dan memotong pegunungan ini. Laut terlihat di latar belakang rekaman mungkin diambil di suatu tempat di sini. Jadi, penggalian mungkin sudah sepanjang 10 hingga 20 km di atas infrastruktur yang sedang dibangun di sekitar keseluruhan proyek. Di dalam aplikasi Google Map ada beberapa perkembangan yang terlihat. Ada seluruh situs dengan kantor dan kemah di sekitar pegunungan komunitas NEOM dengan lapangan sepak bola dan kolam renang serta pusat penelitian NEOM. Karena gambar-gambar ini tidak begitu jelas, mungkin ada lebih banyak sekarang. Jadi, sekarang konstruksi telah benar-benar dimulai. Tidak ada yang sebanding dengan proyek ini di seluruh dunia, sehingga kita hanya bisa berspekulasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya ada 3 hasil yang mungkin akan terjadi. Skenario pertama adalah bahwa pembangunan di jalur itu akan terhenti dalam beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun, tanpa ada orang yang berpindah ke sana seperti Menara Ceta atau Menara Sungai Dubai. Ini bisa berubah menjadi proyek yang status konstruksinya masih belum jelas. Kedua kasus rendering yang menakjubkan ditunjukkan, janji-janji besar dibuat, konstruksinya dimulai dan sepertinya bangunan benar-benar akan selesai. Tetapi, kemudian semuanya terhenti dan tidak ada kemajuan yang dibuat karena bagaimanapun, ini tampak menjadi hasil yang kecil kemungkinannya untuk The Line. Karena didukung oleh seluruh negara dan mendapat perhatian besar dari seluruh dunia, membuat proyek ini hampir selesai dan dapat menjadi peluang besar untuk membawa lebih banyak turis dan investor ke Arab Saudi. Skenario kedua adalah bahwa Arab Saudi berinvestasi besar-besaran di negara mereka saat ini. Rencananya, selama beberapa dekade berikutnya, negara tersebut benar-benar mencapai apa yang dijanjikan dalam trailernya, yang mengimplementasikan beberapa fitur pasti yang dapat dilakukan seperti tidak memiliki mobil yang menghasilkan 100 energi terbarukan dan menerapkan gagasan kehidupan vertikal. Namun, jika menyangkut ukuran proyek yang besar, sepertinya tidak dapat dilakukan. Setinggi gedung WTC saja yang membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk menyelesaikannya. Sementara itu, masih dalam kerangka waktu yang masuk akal, Arab Saudi ingin membangun struktur dengan ketinggian yang sama. Tetapi, panjangnya 170 km yang pada dasarnya akan seperti membangun jalur berkelanjutan dari gedung WTC sebanyak 2001, dan karena proyek tersebut berisi 2 jalur ini sebenarnya akan seperti membangun 4.000 di antaranya dikalikan dengan tahun masing-masing. Kita akan berakhir pada 32.000 tahun. Tentu saja Arab Saudi akan membangunnya lebih cepat karena mereka dapat memulai mengerjakan banyak bagian sekaligus. Pada dasarnya itu akan menjadi tugas selama berabad-abad untuk memberikan kalian bayangan sekitar 40.000 pekerja membangun bendungan 3 negara Cina dan membutuhkan waktu 17 tahun, tetapi dengan ketinggian hanya 180 meter dan panjang hanya 2,3 km. Itu lebih kecil dibandingkan dengan The Line.
Skenario ketiga mengingat mereka telah melakukannya dengan memulai konstruksi mungkin sudah ada kompromi di awal. Apakah ini bisa menjadi proyek mega terbesar yang pernah dilihat umat manusia atau malah kesalahan konstruksi bernilai triliunan dolar? Tetapi mungkin ada opsi lain seperti banyaknya komentar di video terakhir trailer Neom yang mengatakan Saudi Arabia dapat membangunnya tetapi tidak dengan panjangnya yang tidak masuk akal seperti yang mereka bayangkan. Jalur ini dibangun sebagai segmen jalan kaki 5 menit sehingga mereka pada dasarnya dapat membangun seluruh proyek mega sedikit demi sedikit tergantung permintaan. The Land dapat disesuaikan, membuat proyek jauh lebih realistis dan lebih mudah dibangun dengan setengah dari tinggi seluruh konsep. Vertikal hidup tetap sama dan semua fitur masih dapat diimplementasikan. Bahkan, jika The Land dibangun pada skala yang jauh lebih kecil, itu bisa menjadi kota bebas mobil modern pertama di dunia dan membuka pikiran dunia bagaimana cara hidup yang sama sekali berbeda di seluruh dunia. Di sana, ada beberapa inisiatif untuk membuat kota lebih bebas mobil. Namun, ini terbatas pada pengurangan penggunaan mobil daripada menghapus mobil sepenuhnya. Sebagian besar kota berpusat di sekitar mobil, jadi mencoba mengubah ini sangat rumit. Dengan The Land, yang harus mereka mulai lagi dari awal bisa menjadi kota pertama yang lebih besar di abad 21. Di mana jumlah perjalanan dengan menggunakan mobil mencapai 0. Semua fasilitas dasar komunitas dimaksudkan berada dalam jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Dan jika tidak, sistem kereta api bawah tanah yang diusulkan dapat digunakan untuk perjalanan yang lebih lama. Di sepanjang jalur, saat orang pertama mulai pindah pada tahun 2030, mereka dapat tinggal di masyarakat berteknologi tinggi yang diusulkan tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Sehingga dari hasil ini adalah kemungkinan besar apa yang dikatakan para ahli tentang proyek gila ini. Ini adalah proyek yang tidak akan disetujui oleh banyak ahli, terutama waktu pembangunan yang sangat ketat. Neom adalah usaha yang kompleks, berani, dan sangat ambisius, dan tentu saja tidak mudah untuk dikerjakan, tetapi membuat kemajuan yang kuat dan sangat menarik untuk kita lihat hasilnya nanti.